adik-adik, apa kabar hari ini? Aku, kamu, kita luar biasa. Oke adik-adik, sebelum kita memulai ibadah kita, marilah kita menghadap Tuhan di dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat penyertaan Tuhan Yesus di sepanjang minggu ini. Kami akan memulai ibadah kami. Kiranya ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya boleh jadi di dalam nama anakmu Yesus Kristus. Amin. Shalom. Selamat datang di sekolah minggu. Kita akan memulai ibadah sekolah minggu kita. Namun sebelum itu kita akan menaikkan suatu pujian Tuhan Yesus baik. Kakak mengundang adik-adik semua untuk bangkit berdiri. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, dari selama-lamanya, untuk selama-lamanya, sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Shalom adik-adik. Adik-adik, sekarang waktunya bagi kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Tetapi sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, Kakak Ian mengajak semua adik-adik untuk kita mempersiapkan hati kita untuk berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat hari baru yang Kau anugerahkan bagi kami. Sekarang kami hendak membaca dan merenungkan firman-Mu. Kami mohon kiranya kuasa Roh Kudus-Mu mau menerangi hati dan pikiran kami, sehingga firman yang kami baca pada pagi hari ini dapat kami lakukan di dalam kehidupan kami hari lepas hari.
Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Adik-adik, sekarang kita akan membacakan firman Tuhan. Nah, kita siapkan Alkitab kita masing-masing ya adik-adik. Nah, pembacaan firman Tuhan bagi kita pagi hari ini terambil dari kitab Amsal 2 ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-6. Oke adik-adik, dari mana pembacaan firman Tuhan kita hari ini? Ya, benar. Pembacaan firman Tuhan bagi kita pagi hari ini terambil dari kitab Amsal 2. Amsal 2 ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-6. Kakak Ian akan membacakannya bagi adik-adik pada pagi hari ini. Amsal 2 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-6. Di bawah perikop faedah daripada menuntut hikmat. Hai anakku, jikalau engkau menerima perkataanku dan menyimpan perintahku di dalam hatimu, sehingga telingamu memperlihatkan hikmat dan engkau mencenderungkan hikmatmu kepada kepandaian. Ya, jikalau engkau berseru kepada pengertian dan menunjukkan suara kepada kepandaian. Jikalau engkau mencari seperti mencari perak dan mengejarnya seperti mengejar harta terpendam, maka engkau akan memperoleh pengertian tentang takut akan Tuhan dan mendapat pengenalan akan Allah. Karena Tuhanlah yang memberikan hikmat, dari mulutnya datang pengetahuan dan kepandaian. Nah, adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan pembacaan firman Tuhan dengan perikop faedah daripada menuntut hikmat. Adik-adik, apa ya sebenarnya hikmat itu? Nah, adik-adik, untuk kita mengetahui apa sebenarnya itu hikmat, mari kita dengarkan cerita tentang Rani dan juga Tony. Rani dan Tony ini adik-adik adalah dua orang anak yang mempunyai kecerdasan yang luar biasa. Mereka adalah anak-anak yang pintar. Tetapi dari kedua orang anak ini, siapa ya yang sebenarnya anak yang berhikmat? Nah, kita akan mendengarkan cerita tentang Rani dan juga si Tony. Adik-adik, ini adalah Rani. Rani adalah anak yang sangat pintar. Sebentar lagi kan akan ujian. Saya bermain dulu, nanti baru saya belajar. Kan saya anaknya pintar, sering peringkat lagi di sekolah. Mendingan hari ini saya bermain saja lebih baik. Dan hari ini kan hari libur, hari Minggu lagi. Sebaiknya saya menggunakannya untuk bermain sepuas-puasnya. Nah, adik-adik, hari Minggu si Rani hanya bermain kerjaannya. Sudah jam berapa ini? Waktunya untuk sekolah minggu. Malas. Bisa lain kali saja sekolah minggunya. Nanti bisa minggu depan atau minggu depannya lagi. Sekarang waktunya saya untuk bermain. Rani tidak ke sekolah minggu adik-adik. Tapi dia terus saja bermain. Dia bermain bahkan sampai sudah hari gelap. Sudah jam 7 lagi. Sebaiknya saya tidur. Soalnya saya sudah berat sekali. Saya malas. Mendingan setelah ini saya tidur.
saya tidak usah lagi belajar. Nah, adik-adik, coba lihat apa yang dilakukan Rani saat dia hendak tidur ya adik-adik. Ya, betul sekali adik-adik. Rani setelah makan dia langsung tidur. Dia tidak lagi berdoa adik-adik. Adik-adik, bagaimana ya dengan si Tony? Apakah kelakuan si Tony sama seperti kelakuan si Rani? Kita dengarkan yuk cerita tentang si Tony. Nah, Tony ini adik-adik adalah seorang anak yang juga sangat cerdas. Bagaimana dengan kehidupan si Tony? Wah, sebentar lagi kan akan ada ujian nih. Saya harus tetap semangat belajar biar saya mendapatkan nilai yang baik. Tetapi hari ini kan hari Minggu ya. Sudah waktunya untuk saya ke sekolah Minggu. Ya, belajarnya bisa nanti saja setelah saya pulang dari sekolah Minggu. Nah, adik-adik, ternyata si Tony walaupun sebentar lagi akan ujian, tetapi Tony tetap pergi ke sekolah Minggu. Benar, setelah pulang dari sekolah Minggu, apa yang Tony lakukan? Wah, adik-adik, Tony merupakan anak yang luar biasa, tetapi dia tetap meluangkan waktunya untuk belajar. Dan si Tony juga adik-adik tetap membantu temannya yang tidak mengerti tentang pelajaran matematika. Saya sudah belajar hari ini dan saya siap untuk mengikuti ujian. Sekarang sudah waktunya untuk saya tidur. Nah, adik-adik, coba kita lihat apa yang dilakukan si Tony ya sebelum dia beristirahat. Ya, betul sekali adik-adik. Tony sebelum dia tidur ternyata dia berdoa. Dia mohon perlindungan dari Tuhan adik-adik. Dari kedua cerita tadi tentang si Rani dan juga si Tony, menurut adik-adik dari kedua anak tadi, siapa ya yang disebut berhikmat? Ya, benar sekali adik-adik. Anak yang berhikmat itu adalah si Tony. Kenapa dia berhikmat adik-adik? Karena Tony selain anaknya pintar, tetapi Tony lebih menomorsatukan Tuhan adik-adik. Ya, betul, dia lebih menomorsatukan Tuhan adik-adik di dalam hidupnya. Adik, apa sebenarnya itu hikmat? Hikmat adalah pengetahuan tentang membedakan yang baik dan yang buruk sesuai dengan firman Tuhan, seperti yang sudah dilakukan oleh si Tony. Tony mampu membedakan mana yang harus dinomorsatukan dalam kehidupannya. Nah, adik-adik, siapa yang mau seperti si Tony? Ya, kita semua mau menjadi anak seperti si Tony yang berhikmat. Nah, kalau kita mau menjadi anak yang berhikmat adik-adik, kita harus lebih menomorsatukan Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Siapa yang ingin menjadi seperti si Tony? Ya, kita semua pasti ingin menjadi seperti si Tony, menjadi anak yang berhikmat. Nah, bagaimana jika kita ingin menjadi seperti anak yang berhikmat seperti si Tony? Maka yang harus kita lakukan pertama itu adalah adik-adik, kita harus menomorsatukan Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Berikut, telinga kita juga harus fokus dengan mendengar firman Tuhan adik-adik. Nah, yang berikut adik-adik, supaya kita menjadi anak yang berhikmat, kita harus bersungguh-sungguh mencari hikmat itu seperti kita mencari harta karun, seperti yang terdapat pada ayatnya yang keempat. Adik-adik, jika
jika dalam kehidupan kita, kita lebih menomorsatukan Tuhan dalam kehidupan kita, maka kita akan diberikan kepandaian dan juga pengetahuan. Kita sebagai anak-anak Tuhan sudah diberikan berbagai macam kecerdasan. Ada 8 kecerdasan yang dimiliki oleh setiap orang. Nah, adik-adik, setiap orang memiliki berbagai kecerdasan dan setiap kita juga adik-adik, setiap orang diberikan berbagai kecerdasan. Ada 8 kecerdasan majemuk yang dimiliki oleh setiap orang dan setiap kita memilikinya dalam diri kita masing-masing yang sudah dianugerahkan Tuhan bagi kita. Nah, apa saja kecerdasan itu? Kakak Ian akan memberikan beberapa contoh kecerdasan majemuk bagi adik-adik. Yang pertama itu adalah kecerdasan matematik. Nah, kecerdasan matematik adalah anak-anak yang menyukai pelajaran matematika atau pembelajaran sains. Yang kedua adalah anak-anak yang memiliki kecerdasan spasial, yaitu anak-anak yang suka dengan menggambar, melukis, mewarnai. Yang berikut adalah kecerdasan musikal. Nah, kecerdasan musikal ini adalah bagi anak-anak yang suka bermain musik, terus berjoget, dan juga menyanyi. Yang berikut adalah kecerdasan kinestetik. Ya, kecerdasan kinestetik adalah anak-anak yang memiliki kecerdasan dalam bidang olahraga seperti bermain bola, bermain bulu tangkis, bermain voli, dan olahraga lainnya. Adik-adik, kita sudah diberikan pengetahuan dan juga berbagai kecerdasan oleh Tuhan. Adik-adik, karena kita sudah diberikan pengetahuan dan juga kecerdasan, maka kita harus mengembalikan pengetahuan dan kecerdasan yang Tuhan berikan bagi kita kepada Tuhan, sehingga itu boleh menjadi berkat bagi sesama kita. Bagaimana kita memberikannya kembali kepada Tuhan? Dan seperti contoh cerita tadi, cerita tentang si Tony, di mana si Tony walaupun dia sudah menjadi anak yang pintar dan cerdas, adik-adik, dia masih mau membantu temannya yang mengalami kesulitan saat belajar. Adik-adik, siapa yang mau menjadi anak yang cerdas dan berhikmat? Nah, kalau kita mau menjadi anak yang cerdas dan berhikmat, mari kita meminta tuntunan Tuhan melalui Roh Kudus agar kita diberikan kemampuan untuk mencari hikmat Tuhan. Mari kita berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman-Mu bagi kami hari ini. Kami diajarkan untuk menjadi anak-anak yang berhikmat. Kami mohon Tuhan Yesus mencurahkan Roh Kudus-Mu bagi kami semua, agar kami boleh menjadi anak-anak yang berhikmat dan lebih menomorsatukan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami juga berdoa Tuhan Yesus bagi bumi kami yang saat ini sedang dilanda oleh virus corona. Tuhan Yesus mau memulihkan kembali bumi kami. Dan kami juga tidak lupa berdoa bagi orang tua kami, bagi saudara-saudara kami. Tuhan Yesus lindungi dan berkati. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik, kita akan beraktivitas di pagi hari ini. Adik-adik, kakak minta siapkan kertas origami yang berukuran 20 cm dikalikan dengan 20 cm. Kita akan membuat kotak berbentuk hati. Di dalamnya adik-adik bisa menempelkan gambar Alkitab. Dan di bagian luarnya adik-adik boleh menempelkan
ayat hafalan kita di pagi hari ini. Terima kasih adik-adik, shalom, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.